Sebetulnya gini loh, sejak kemarin Presiden bilang dia ngambil alih, itu urusannya sudah selesai. Perkara dia mau lewat apa, pakai apa, terserah Presiden. Artinya polemik ini harusnya sudah selesai. Nah, tinggal bahas bagaimana cara menyelesaikan. Karena itu sudah jelas diambil oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Tentu pakai APBN. Nah, terus bagaimana caranya? Saya kan beberapa kali katakan, duduklah antara Menteri Keuangan dan Komisi 11, karena dia yang akan memberi tanda tangan. Itu mau diapain? Tapi kan Presiden sudah ambil, itu saya ambil alih. Kesulitan membayar bunga. Oleh karena itu sekarang negara turun tangan untuk menanggung pembayaran itu. Ya tentu saja ini akan membuat APBN kita semakin berat, dan dampaknya adalah kemungkinan besar terhadap biaya-biaya atau belanja negara yang terkait dengan untuk masyarakat dikurangi gitu. Jadi biaya sosial, belanja sosial dan sebagainya itu bisa dikurangi, ya kasihan rakyat kita. Harus tetap dijalankan, kalau nggak mangkrak itu. Ya mau terusin ke Surabaya atau enggak, desainnya ke sana. Ya nanti harus diteliti ulang lagi. Seperti saya katakan tadi, nanti membunuh udara enggak, membunuh tol enggak. Kalau di negara lain kan diatur jadwal pesawat dengan jadwal kereta cepatnya diatur, sehingga orang tidak jadi kanibal di sana. Nah, itu yang perlu dilihat dulu. Kalau enggak diteruskan ya mangkrak. Apa sih upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menurut Bapak ini? Ya sebetulnya gini loh, sejak kemarin Presiden bilang dia ngambil alih, itu urusannya sudah selesai. Perkara dia mau lewat apa, pakai apa, terserah Presiden. Artinya polemik ini harusnya sudah selesai. Nah, tinggal bahas bagaimana cara menyelesaikan. Karena itu sudah jelas diambil oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Tentu pakai APBN. Nah, terus bagaimana caranya? Saya kan beberapa kali katakan, duduklah antara Menteri Keuangan dan Komisi 11, karena dia yang akan memberi tanda tangan. Itu mau diapain? Tapi kan Presiden sudah ambil, itu saya ambil alih. Tanggung jawab saya selesai sudah. Nah, mau apa kita lihat nanti. Tapi tidak melepas kasus yang dicurigai teman-teman pidananya. Silahkan aja lanjut. Kalau memang nanti ini ditembuskan ke Surabaya, bukankah itu akan menambah kos lagi, Pak? Ya pasti. Nah, artinya apakah tetap itu tersangkut paut dengan utang yang nantinya? Ya pasti lebih besar. Makanya itu dihitung, diteliti ulang lagi. Karena sudah beda kursnya, sekarang sudah hampir 17.000. Sanggup nggak, pakai apa, semuanya. Tapi kalau ditanya bangun atau tidak, ya harus dibangun. Tetapi kapan? Nggak tahu. Tunggu lihat bagaimana kemampuan kita, bagaimana restrukturisasi yang sekarang. Ingat bahwa WUS tahun depan sudah overhaul semua. Itu biayanya sama seperti overhaul pesawat C-check, mahal. Siapa yang mau bayar? Ini frekuensi yang dipakai, yang punya Telkomsel 5 MHz, belum dibayar 1,3 T per tahun. Gimana? Ya semua dihitung. Pak, keretamu sendiri itu layak pakainya sampai berapa tahun? Tergantung, saya nggak usah teknisnya. Biasanya kan sekitar 30 tahun. Ya kalau sampai 40 tahun saja kan sudah. Jadi dan ada teknologi-teknologi yang harus dikembangkan terus. Itu kan juga perlu dana. Jadi tidak mudah. Dari dulu waktu saya dan Pak Jonan bilang itu kemahalan, ya maksudnya sekarang ini. Jadi hal sekarang ini udah saya sampaikan 9 tahun yang lalu, terus mau gimana? Ya nggak tahu saya. Iya kan? Sudah 9 tahun yang lalu saya bicara, itu kan ada yang motong-motong podcast saya dulu sama Pak Akbar Faisal, sama siapa. Udah lama sekali. Artinya penghitungan pada saat itu memang tidak mempertimbangkan kisah akan datang atau gimana, Pak? Ya pasti harus mempertimbangkan, dan kenapa tidak pakai hedge, kenapa tidak di hedging, itu juga pertanyaan. Makanya saya bilang KPK periksa semua, dokumen semua dia bisa minta. Tadi saya tanya Pak Saud, mudah itu. Cari, review semuanya, baru kita ambil. Jangan cuma ngomong-ngomong aja. Saya kan hanya mengingatkan bahwa ada perbuatan yang perlu diperbaiki. Soal keretanya ya harus selesai. Gimana caranya? Ya itu yang harus dibahas. Dari solusinya gitu. Hah? Jadi caranya sendiri untuk
membayar utangnya gitu? Ya di restrukturisasi atau jual saham. Mungkin ada perusahaan lain mau jadi pemegang saham dari 60 dipecah lagi dan sebagainya kan bisa. Itulah guna restrukturisasi, tapi tahunnya biasanya diperpanjang. Ya, kalau kita harus menanggung, kalau ini harus ada korupsi dan sebagainya, ini kan akan menjadi gagal bayar, kesulitan membayar lah. Sekarang kan ini sudah ada kesulitan membayar bunga. Oleh karena itu, sekarang negara turun tangan untuk menanggung pembayaran itu. Ya tentu saja ini akan membuat APBN kita semakin berat, dan dampaknya adalah kemungkinan besar terhadap biaya-biaya atau belanja negara yang terkait dengan untuk masyarakat dikurangi gitu. Jadi biaya sosial, belanja sosial dan sebagainya itu bisa dikurangi, ya kasihan rakyat kita. Kenapa? Lah ya itu, bahwa ditanggungnya ya memang kalau akhirnya ya negara cuma ada dua pilihan. Kalau tidak bisa bayar, apakah membiarkan ini pilot atau menanggung. Nah, dia menanggung. Tapi itu sih biasa-biasa saja selama kasus korupsinya itu benar-benar ditegakkan. Misalkan yang saya contohkan adalah kasus korupsi misalkan terjadi di pengadaan pesawat terbang ya di Garuda. Nah itu juga kan ditanggung juga. Garuda belum lama ini melalui Danantara pemerintah mensuntik dana 30 triliun gitu. Oh, besar, ini jauh lebih besar dari yang sekarang ini mengenai WUS gitu. Tetapi kasus korupsinya tuntas, dan ini juga kasus korupsinya harus tuntas. Siapa yang bertanggung jawab merugikan keuangan negara ini? Dari efek domino ini yang paling terdampak sektor apa? Ya semuanya, ini kan APBN. APBN kan nanti dia akan mencari biaya-biaya mana yang bisa diefisienkan, artinya dikurangin kan gitu. Ada juga yang sudah dikurangin, misalkan dampak ke transfer ke daerah. Jadi dana daerah dikurangin. Nah, kalau dana daerah dikurangin, berarti kan yang harus dikorbankan kan rakyat di daerah gitu. Dia punya subsidi lah atau apa, itu akan dikurangin gitu. Nah, itulah sektor-sektornya, bukan hanya sektornya, tapi dampaknya terhadap rakyat langsung. Apa Pak yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak-dampak yang paling tidak bisa ditekan? Ya, pertama adalah negosiasi dengan pihak pemberi pinjamannya, yaitu China Development Bank. Kalau kita kan ini bunganya kan tidak normal untuk proyek infrastruktur jangka panjang begini, yaitu 2% dan 3,4%. Ya harusnya adalah seperti penawaran Jepang, 0,1%. Kalau 0,1%, ini kita tidak terlalu kesulitan. Itu paling maksimum kalau dia itu 100 miliar palingan gitu kan. Jadi jauh lebih berat kalau dengan yang sekarang ini. Itu yang harus dinegosiasikan. Apakah Bapak Jokowi? Ya itu kan banyak yang pesimis gitu. Tetapi kan dengan rakyat bersatu padu, memang menegakkan ini negara hukum. Jadi tekanan-tekanan ini harus harus diberikan terus kepada KPK, dan yang penting di situ bergulir. Pada satu saat kan ini akan terbuka juga, akan bisa diselidiki. Ya kita lihat sekarang di beberapa di kementerian, di pendidikan, lalu juga ada di Pertamina, itu kan semua juga orang berpikir kan tidak mungkin bisa terjadi bisa disidik kan gitu kan, tapi akhirnya kan bisa gitu. Ini tergantung apakah Jokowi ini harus selalu dilindungi. Bisa saja setengah tahun lagi, setahun lagi ini kan peta berubah gitu. Nah ini yang penting adalah ya, kasus ini, dugaan-dugaan ini udah harus masuk dulu.